warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Salam kenal dari Mr. ABH. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup di sekeliling kita. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Setiap hari, kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, seperti pada gambar berikut. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah adalah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap harinya adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Ada perbedaan makna antara jarak dengan perpindahan. Untuk memperjelas tentang perbedaan jarak dan perpindahan, mari kita simak tayangan berikut ini. Untuk jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda yang bergerak. Jarak juga merupakan besaran skala, di mana besaran fisika yang hanya mempunyai nilai saja dan tidak mempunyai arah. Untuk satuan internasional jarak adalah meter, disingkat M, dengan lambang jarak adalah S. Sedangkan untuk perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang bergerak. Perpindahan merupakan besaran vektor, di mana besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Arah perpindahan dapat dinyatakan dengan arah mata angin, seperti utara, timur, selatan, barat, atau menggunakan kata ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Ketika kita berbicara tentang gerak, kita mengenal istilah kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan? Sebagai gambaran seperti ini. Seorang pelari menempuh jarak dengan waktu seperti pada gambar berikut. Pada waktu 0 sekon, jarak tempuh yang dilalui pelari adalah 0 meter. Pada waktu 1 sekon, jarak tempuh yang dilalui pelari adalah 5 meter. Pada waktu 2 sekon, jarak tempuh yang dilalui pelari adalah 10 meter. Hingga pada waktu 6 sekon, jarak tempuh yang dilalui pelari adalah 30 meter. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter di setiap sekonnya. Kemampuan atlet tersebut menempuh jarak tertentu di setiap sekonnya disebut sebagai kelajuan, atau secara matematis dapat dituliskan V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Berikutnya, kita akan membahas tentang kecepatan. Sebagai gambaran tentang kecepatan, pada sebuah mobil biasa dilengkapi alat yang disebut dengan Global Positioning System atau GPS, di mana alat tersebut menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Berikut gambarnya. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan atau perubahan selisih gerak benda tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan V sama dengan delta S per T, di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, delta S adalah selisih jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun
Pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Jadi, jangan bingung antara kelajuan dengan kecepatan pada pokok bahasan gerak. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari tentang kelajuan dan kecepatan, berikutnya kita akan mempelajari tentang percepatan. Perhatikan gambar sebuah mobil yang mengalami percepatan atau perlambatan berikut ini. Kapan mobil dikatakan dipercepat? Pada gambar, mobil dipercepat ketika mobil bergerak menjauhi lampu hijau. Dan kapan mobil dikatakan diperlambat? Yaitu pada saat mobil mendekati lampu merah. Mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T, di mana A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, delta V adalah perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon, delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Setelah kita memahami konsep tentang gerak, mari kita berlatih dengan penugasan untuk mengecek pemahaman kalian. Hitunglah berapa kecepatan kalian ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Tentu saja, kalian harus tahu berapa jarak tempuh yang kalian lalui dari rumah ke sekolah dan juga waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Dengan demikian, kalian bisa menghitung kecepatan kalian ketika berangkat dari rumah ke sekolah. Selamat mencoba. Bagaimana teman-teman? Sudah paham untuk materi kali ini? Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.